CDP Angkatan 10 Kabupaten Tuban akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saat ini saya bersama Bapak Sri Puncahyo SPDSD, Kepala UPT SD Negeri Level 1. Assalamualaikum Pak Kun. Di sini saya mendapatkan tugas dari Perlindungan Guru Penggerak untuk mewawancarai 2-3 kepala sekolah. Salah satunya adalah kepala sekolah yang berada di saya bekerja. Jadi nanti tujuan dari wawancara ini saya bisa menganalisis proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang berbagai paradigma dan prinsip pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah masing-masing atau di luar lingkungan. Pak Kun, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Langsungnya ada beberapa pertanyaan yang harus kita yang pertama yaitu selama ini bagaimana Pak Kun mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih Bu Lili. Selama ini ketika saya menyelesaikan kasus yang penjelasan masuk tadi, sebenarnya khususnya terhadap yang rujukan moral itu senantiasa saya abaikan, artinya saya tetap berpegang teguh pada kasus tadi apa, kemudian tetap kita adakan siapa saja yang terlibat, kemudian kita mengadakan istilahnya evaluasi dari kasus tersebut, kejadiannya seperti apa, kemudian posisi pembenarannya itu di mana, dan itu selalu menjadi prioritas utama saya, dan sehingga semuanya tetap sesuai dengan aturan yang ada tanpa saya dipengaruhi sedikitpun oleh rujukan moral yang harus saya ambil untuk menentukan kebijakan. Jadi intinya menganalisis dulu. Iya, betul. Identifikasi kasusnya seperti apa, kemudian siapa saja yang terlibat, kita panggil, kemudian kita selesaikan secepat mungkin dengan penuh dengan rasa keluargaan dan musyawarah itu yang terutama. Baik Pak Kun, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Pak Kun sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini yang agak berat, artinya apa? Karena kedua-dua pihak ini sama-sama mengaku benar atau dalam posisi benar. Namun saya selaku pimpinan di sini harus tetap mengambil satu keputusan yang tentunya tetap mengutamakan skala prioritas mana yang harus saya jalankan dari kedua pembenaran. Tentunya tetap dengan saya meminta pertimbangan dari teman-teman guru, rekan-rekan guru dengan jalan musyawarah. Berarti adanya koordinasi dengan rekan sejawat dengan pendidikan. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa dilakukan selama ini? Langkah-langkahnya saya kira sama dengan ketika saya menerima satu kasus, yaitu utamanya kita mengadakan pertemuan, utamanya dalam rapat atau konferensi dinas di rekan-rekan dulu yang alhamdulillah secara rutin selalu saya adakan, minimal itu 2 minggu sekali. Saya selalu mengumpulkan teman-teman agar bisa lebih dari itu dalam rangka evaluasi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan sekolah.
Kemudian Pak, ini ya pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif adalah saya bersama dengan teman-teman selalu mengadakan komunikasi, baik itu sifatnya internal ke dalam terlebih dahulu untuk merumuskan satu pengambilan keputusan tanpa saya langsung mengambil keputusan itu sendiri. Maka dari teman-teman guru, dari rekan-rekan guru itu sudah muncul satu pendapat yang bisa membantu saya dalam mengambil kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus tadi? Selama ini saya dalam pengambilan keputusan alhamdulillah merasa tidak ada hambatan, artinya selalu berjalan lancar tanpa satu kendala yang berarti, meskipun kadang-kala kita juga ada kasus-kasus yang cukup rumit, utamanya ketika kasus tadi mengenai siswa yang berhubungan dengan wali murid, dan kadang-kadang kita jumpai ada wali murid atau orang tua siswa yang kurang peduli kepada perkembangan peserta didik kita, sehingga tahunya mereka itu mintanya baik saja namun tidak berkontribusi terhadap sekolah. Nah, itu saya anggap satu tantangan khusus terhadap kasus-kasus yang selama ini saya selesaikan. Selebihnya alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan terkendalikan. Kemudian Pak Kun, apakah Bapak memiliki suatu tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuknya bagaimana? Prosedurnya seperti apa yang Bapak jelaskan? Untuk tata cara atau jadwal, terus terang selama ini saya tidak pernah menjadwalkan diri untuk penyelesaian kasus seperti itu. Jika muncul satu permasalahan, maka otomatis saya langsung berusaha menyelesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Artinya saat itu juga saya langsung mengadakan klarifikasi terhadap yang bersangkutan. Kemudian kalau itu mengenai perilaku siswa, paling awal saya panggil dulu, saya ingin tahu kejadian seperti apa. Jika itu berhubungan dengan eksternal, maka paling lambat besoknya IPS yang bersangkutan itu langsung saya datangkan, kemudian kita adakan penyelesaian secara terbatas. Jadi istilahnya saya tidak pernah menjadwalkan, langsung. Berarti itu Pak ya, tidak menunda-nunda, tidak pernah, karena semakin kita tunda maka nanti akan semakin menimbulkan permasalahan kerumitan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor atau pihak-pihak yang biasanya dalam penyelesaian kasus-kasus seperti itu utamanya yang penting kita jalin komunikasi yang baik terhadap rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan untuk mereka satu itu yang menjadi kunci pokok saya dalam menyelesaikan Selalu berkoordinasi. Nah, tapi kita makan koordinasi, komunikasi dengan penuh rasa kekeluargaan itu yang utama. Ini pertanyaan yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang bisa saya ambil dari mengatasi permasalahan etika
itu sama. Jadi kuncinya nomor satu itu komunikasi. Kita jalin komunikasi yang baik terhadap semua stakeholder yang ada di sekolah, mulai dari siswa, wali kelas, orang tua, komite sekolah, itu kita libatkan semua. Kalau itu bisa kita jalin dengan bagus, insya Allah semua problematika bisa kita atasi. Ini di sini saya bisa menyimpulkan bahwa dari semua pertanyaan tadi Pak Mir, berarti engineer itu memakai koordinasi kemudian kerjasama yang baik bagi semua pihak yang terlibat. Dengan stakeholder yang ada di sekolah kita. Ini sangat penting Pak bagi saya sendiri untuk pada pengambilan keputusan nilai-nilai yang berbasis kebajikan. Tersulit pun atas waktunya, kemudian atas meluangkan waktu sehingga saya bisa terinspirasi dengan jawaban jenengan ataupun nanti menjadi sebagai pemimpin pembelajaran baik bagi murid ataupun rekan ataupun nantinya kita tidak tahu menjadi kader yang lebih baik. Terima kasih. Mungkin saya bisa mengatakan pesan kepada penjenengan sebagai kesimpulan akhir bahwa ketika kita sebagai pemimpin dalam menyelesaikan satu permasalahan apapun itu terkait itu suka atau permasalahan intens sekolah, nomor satu adalah kita harus berpikir jernih. Kemudian kita harus bisa bertindak sebagai pemimpin dan orang tua. Jadi kita jangan cepat-cepat atau tergesa-gesa menjustis seseorang itu bersalah. Jadi kita benar-benar harus mengadakan identifikasi, evaluasi, setelah itu baru kita mengurai permasalahan tadi, setelah itu kita baru bisa mengambil satu kesimpulan. Dengan langkah-langkah yang kita laksanakan seperti itu, insya Allah semua pihak akan bisa. Itu menjadi pesan saya. Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama. Demikian wawancara saya dengan Bapak Sri Kuncahyo SPDSD selaku Kepala UPTSD Negeri 1. Dari sini, dari hasil wawancara ini saya bisa mendapatkan refleksi atas praktek pengambilan keputusan dilema etika yang telah dijalankan terutama pada kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Dari penjelasan beliau tadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita apabila dihadapkan pada dilema etika, kita harus pertama berpikir jernih, kemudian yang kedua adalah bertindak sebagai pemimpin ataupun orang tua, tetapi harus mengidentifikasi, kemudian mengevaluasi serta menguraikan baik, demikian demonstrasi kontekstual dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Tri Astuti, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tuban akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan modul 3.1. Kali ini saya bersama Ibu Kepala UPTSD Negeri Punggurejo 1, Ibu Wiwin Febrianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat selalu. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah meluangkan waktunya ke saya. Di sini saya akan ada tugas untuk mendemonstrasikan dari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Tujuan dari demonstrasi ini yaitu agar CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari
lainnya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah masing-masing atau di lingkungan lainnya. Baik Bu, siap? Insya Allah. Nanti saya jawab sebisa saya dan semampu saya. Semoga bisa membantu tugas dari Anjeli. Baik Bu, saya mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, saya coba menjawabnya ya. Jika ada permasalahan seperti ini, ada kasus-kasus yang menjadikan dilema, kami selalu berkoordinasi dengan guru untuk memberikan sebuah kesepakatan yang mana kebenarannya untuk dilakukan musyawarah terlebih dahulu. Kemudian keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disepakati secara bersama. Jadi jenengan jika ada kasus-kasus seperti itu dilema rujukan moral itu jenengan mengambil keputusan dengan musyawarah. Berdasarkan musyawarah, nanti keputusannya berdasarkan musyawarah yang bersama. Untuk pertanyaan kedua Bu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Apabila terjadi kasus seperti itu, kita harus benar-benar mampu untuk membedakan atau memprioritaskan permasalahan yang mana yang paling harus diutamakan dengan cara menyepakati secara bersama juga, terus memperhatikan nilai-nilai kebaikannya dan bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaan selanjutnya Bu ini, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini Bu? Kalau yang bisa kami tempuh biasanya mengumpulkan data-data atau fakta-fakta yang benar-benar terjadi. Setelah itu mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang berwenang, di mana bisa untuk membantu mencari keputusan dari sebuah permasalahan yang ada. Berarti dari situ panjenengan dan para guru yaitu menyelesaikan permasalahan ini dengan mengkomunikasikan, kemudian mencari fakta atau data. Iya, data yang benar-benar valid. Ibu, untuk pertanyaan yang keempat nih, hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apabila terjadi hal-hal yang demikian, hal-hal yang harus kami perhatikan dalam pengambilan keputusan bisa melalui konferensi internal dengan guru lain. Kemudian untuk kita harus mempertimbangkan nilai-nilai yang saling bertentangan yang terjadi dalam situasi ini, menentukan hal-hal yang terlibat atau sesuatu yang terlibat dalam situasi ini. Kita mengumpulkan fakta-fakta atau data yang relevan dengan situasi ini, kemudian dilakukan pengujian benar dan atau salah, serta pengujian paradigma benar lawan kemudian ada pertanyaan lagi nih Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apabila terjadi kasus seperti itu, biasanya ada beberapa tantangan dalam pengambilan keputusan. Biasanya terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak yang memiliki kepentingan yang lebih tinggi dari kita. Apabila terjadi seperti ini, biasanya berdampak pada kebijakan yang kami lakukan, terutama pada pihak sekolah, sehingga semua yang berkaitan dengan itu harus ada campur tangan dengan pihak-pihak lain yang bisa membantu permasalahan ini. Sekali Bu.
Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal atau untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Apabila pertanyaannya seperti itu, kita melihat kasus yang terjadi dulu. Kita harus melihat tingkat kesulitan kasus yang terjadi. Apabila memiliki kemudahan atau tingkat kesulitan yang langsung bisa diatasi, bisa kita solusikan dengan diperlukan pertimbangan. Apabila tingkat kesulitan yang memerlukan pengumpulan data-data atau fakta-fakta, harus kita selesaikan dengan pihak terkait dengan memperhatikan beberapa kondisi, seperti kita harus berkoordinasikan dengan beberapa pihak yang berkepentingan untuk memutuskan suatu permasalahan tersebut. Berarti intinya koordinasi dengan pihak-pihak Ya, harus ada koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan supaya bisa menghasilkan suatu keputusan yang tidak merugikan orang lain. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Selalu peran campur atau peran serta orang lain selalu berpengaruh dalam setiap keputusan di setiap permasalahan yang terjadi. Kami selaku pimpinan tidak bisa menyelesaikan permasalahan secara sendiri karena permasalahan yang terjadi merupakan suatu permasalahan yang kompleks. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Saya kira pengalaman yang bisa saya ambil dari dilema etika adalah suatu bentuk kerja tim dan pada sebuah pimpinan sebuah lembaga. Kita tidak bisa memutuskan segalanya tanpa ada koordinasi dari pihak terkait. Kita tidak bisa memutuskan suatu permasalahan dengan sepihak. Harus ada koordinasi yang dibuktikan dengan beberapa fakta-fakta atau data-data yang valid. Berarti dari sini kita sebagai pemimpin gitu, berarti Ya, harus selalu berkoordinasi. ya, harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, harus selalu berkomunikasi, harus selalu bekerja sebagai sebuah tim. Terima kasih Ibu atas waktunya dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi saya bisa mengambil suatu pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi saya bisa belajar banyak dari jawaban-jawaban Ibu tadi. Baik Bu Wiwin, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.